Inilah hutan Naimisharanya di kala Dwapara Yuga mendekati akhir masa keemasannya. Hutan penuh tapa, meditasi, dan keheningan yang suci para yogi. Di tengah kedamaian itu, Sang Maharesi Saunaka, guru dari 100 resi agung, memimpin sebuah pertemuan sakral. Tiba-tiba, langkah seorang pengembara terdengar. Suta Ugrasrawa yang baru saja kembali dari perjalanan jauh, membawa sebuah kisah yang tak akan pernah mati. Para resi menatapnya dalam hening, seolah mereka tahu bahwa kata-kata yang akan diucapkan Ugrasrawa akan bergema sepanjang zaman. Siapakah sang pengembara itu sebenarnya? Siapakah Ugrasrawa sang penutur dalam kisah kita kali ini? Ugrasrawa seorang berkasta suta, putra Resi Lomaharshana. Ugrasrawa mendengar kisah Mahabharata dari gurunya Bagawan Waisampayana yang merupakan murid langsung dari Maharesi Vyasa, saksi langsung Mahabharata. Suta berdiri, memejamkan mata sejenak, menahan napas, menyimpan seluruh cerita di dalam dadanya. Lalu perlahan ia berkata, "Aku akan menuturkan kisah yang digubah oleh Maharesi Vyasa dan dituliskan oleh Dewa Ganesha yang bijaksana. Sebuah epos agung tentang Dharma dan Adharma, tentang cinta dan peperangan besar, tentang dinasti Bharata yang membentuk bangsa sekaligus zaman." Mahabharata bukan sekadar kisah perang. Ia adalah saga terbesar umat manusia. Setiap tokoh, setiap keputusan adalah cermin dari kesadaran kita sendiri. Kisah ini bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dialami di setiap zaman. Namun dari manakah kisah ini lahir? Dari siapa kata-kata ini berasal? Jawabannya ada pada sosok suci yang sedang bertapa di hutan lain dalam samadhi yang dalam, Maharesi Vyasa. Dalam heningnya, semesta bergetar di dalam jiwanya. Ruang dan waktu seolah berhenti, menunggu saat ia memberi wujud pada gema semesta. Tetapi untuk karya sebesar ini, ia membutuhkan penulis agung. Maka muncullah sang dewa Ganapati, sang dewa kebijaksanaan, dengan cahaya yang memancar dari seluruh wujudnya. Vyasa menundukkan kepala penuh hormat, dan Ganapati bersiap menuliskan kata-kata suci itu. Disitulah kesunyian menjadi kata-kata. Kata demi kata menjadi sebuah kisah, kisah agung Mahabharata. Sebuah epos abadi yang lahir dari visi ilahi. Dan kini, kisah itu kembali dihidupkan di hutan Naimisharanya, di hadapan para resi, oleh suara Suta Ugrasrawa yang akan membawa kita menyusuri lorong waktu menuju keabadian. Mata Resi Saunaka menatap Suta Ugrasrawa, seolah ia telah mengetahui datangnya saat ini sejak dahulu kala. Ugrasrawa berdiri di depan api suci, terdiam, membiarkan kisah itu terbangun dalam jiwanya. Lalu terdengar suara Resi Saunaka memecah keheningan. "Wahai Suta, tuturkanlah kepadaku kisah abadi itu, kisah yang melampaui waktu dan menggema di seluruh jagat raya." Suta menjawab dengan rendah hati, "Wahai Maharshi, kisah ini bukan sekadar cerita. Ia adalah napas kehidupan itu sendiri. Sebuah epos yang menggaungkan Weda, Dharma, dan jiwa dari segala zaman." Para resi terdiam, seakan waktu berhenti pada kata pertama. Kisah pun mulai dituturkan,
bermula dari seorang raja, Janamejaya, pewaris takhta dinasti Kuru. Sebuah pertanyaan membara dalam dadanya, pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Maka ia memutuskan menelusuri riwayat leluhurnya, hingga kepada takdir yang menuntunnya pada akar leluhurnya, dinasti Bharata. Demi itu, ia menggelar Sarpayajna, persembahan agung untuk menundukkan para ular dan para naga. Dari sinilah percikan api Mahabharata menyala, menjadi cahaya zaman yang tak pernah padam. Wiyasa lalu menuturkan silsilah agung ini. Semua bermula dari Raja Bharata, penguasa yang menaklukkan bumi bukan dengan pedang, tetapi dengan dharma. Dari tangannya lahirlah garis keturunan panjang. Raja-raja yang menjaga keseimbangan antara hukum suci dan kekuasaan duniawi. Sebagian menjunjung dharma setinggi langit, sebagian lain jatuh dalam adharma. Namun roda takdir terus berputar, hingga muncul seorang raja bernama Shantanu, yang membawa sinar dharma kembali ke tanah Bharatawarsa. Suatu hari di tepian sungai Gangga, Shantanu melihat sesuatu yang mengubah hidupnya. Sang Dewi Gangga menjelma dalam wujud manusia, berdiri di hadapannya bagaikan mimpi yang nyata. Mata bertemu mata. Senyum Dewi Gangga bukan senyum wanita fana, tetapi janji yang melampaui hukum alam. Tanpa mantra, tanpa saksi, ikatan mereka disahkan dan disaksikan oleh para dewa. Namun kebahagiaan itu segera diuji. Satu demi satu anak mereka lahir, dan setiap kali Gangga membawa bayi itu ke pelukan sungai yang sunyi. Tanpa tangis, tanpa penyesalan, hanya sebuah takdir yang harus dipenuhi. Shantanu menahan perih hingga anak ketujuh. Barulah pada kelahiran ke-8, ia berseru dengan suara bergetar, "Cukup, ini anakku, jangan kau ambil lagi." Gangga menatapnya lembut, lalu bersabda, "Waktunya telah tiba. Anak ini bukan sekadar anakmu, melainkan seorang wasu yang harus menjalani hidup panjang di bumi. Aku akan membawanya sejenak untuk ditempa dalam ilmu dan senjata agar ia kembali kepadamu sebagai pahlawan." Dengan itu, Gangga lenyap bersama bayi tersebut, meninggalkan Shantanu dengan luka dan harapan. Bertahun-tahun berlalu. Suatu hari, seorang pemuda gagah berdiri di hadapan raja, bermata tajam, penuh wibawa, namun dengan kerendahan hati yang agung. Dialah Dewa Brata, putra ke-8, yang kelak dikenal dunia sebagai Bhishma. Dalam satu sujudnya kepada sang ayah, seolah segala penantian dan luka larut dalam keheningan yang suci. Ia tak berkata sepatah pun, hanya bangkit lalu memeluk ayahnya. Jarak tahun-tahun panjang luluh dalam satu pelukan. Dari kejauhan, Dewi Gangga tersenyum. Tugasnya telah usai. Putranya kembali. Waktu pun berjalan. Dewa Brata tumbuh menjadi pangeran Hastinapura, pelindung yang bijaksana bagi rakyatnya, dan kebanggaan bagi sang ayah. Di sisi lain, di tepian sungai yang tenang, seorang gadis bernama Satyawati tengah duduk di perahunya. Hidupnya, tanpa ia sadari, sedang mengarah menuju kisah besar. Tiba-tiba seorang resi agung muncul di tepi air itu. Sorot matanya bercahaya, pikirannya memandang jauh ke masa depan. Tanpa banyak kata, ia melangkah mendekat. Satyawati merasa ada sesuatu yang tak biasa. Air sungai tetap diam, namun udara seolah bergetar. Resi itu berkata pelan, "Bantulah aku menyeberangi sungai ini." Namun perjalanan ini bukan sekadar penyeberangan biasa. Satyawati tak menjawab.
Ia hanya meraih dayung dan perlahan perahu pun bergerak. Hingga akhirnya kabut tipis menyelimuti sungai, seolah waktu sendiri sedang menyembunyikan sebuah rahasia. Beberapa waktu kemudian, seorang bayi ditemukan tergeletak di rerumputan tepi sungai. Tak bernama, tak bertuan, namun energi alam semesta seakan berdenyut di sekelilingnya. Masa depan bernafas di tubuh mungil itu. Tahun-tahun berlalu, anak itu tumbuh menjadi seorang tapa, menyelami keheningan hutan yang seolah mengadopsinya. Ia ditinggalkan semua orang, namun kelak, dialah yang akan mencatat sejarah dari rahim waktu. Aku putra dari Gangga bersumpah. Atas kesucian dari ibuku, aku bersumpah. Atas cinta dan kepercayaan ayahku padaku, Satyawati. Aku tidak akan menghabiskan hidupku sebagai Raja Hastinapura, tapi sebagai pelayannya saja. Akan ku bantu anakmu nanti untuk bisa mendapatkan kerajaannya dan untuk menjamin hidup mereka terjamin selama-lamanya. Aku tidak akan pernah menikah, tidak akan berkeluarga, dan tetap sendiri untuk selamanya. Dewa Brata! Sebelumnya kita telah menyaksikan kisah yang luar biasa, di mana di tepi sungai suci, Ganga menyerahkan ketujuh putranya pada aliran sungai. Tahun-tahun berlalu, Dewa Brata, sang kesatria muda, kembali ke pangkuan ayahnya, Raja Santanu. Namun takdir belum selesai menulis kisahnya. Di sisi lain, pada tepian yang sunyi, Saganda mendayung perahu yang akan mengantar sebuah pertemuan rahasia dengan seorang resi Parashara. Dari pertemuan itu, lahirlah sebuah janji, sebuah takdir baru, dan seorang bayi yang ditinggalkan di antara alang-alang, membawa denyut masa depan yang kelak mengubah jalannya sejarah. Episode kali ini, kita akan menapaki awal dari sebuah kisah agung. Kisah di mana pena seorang dewa menari di atas lembaran takdir, seorang raja menundukkan egonya di hadapan cinta, dan seorang ratu menyembunyikan rahasia yang mampu mengubah jalannya sejarah. Kita menyaksikan Dewa Brata yang kelak dikenal sebagai Bhisma, menolak genggaman maut dan merangkul keabadian sumpahnya. Langit Hastinapura kala itu cerah, seolah turut merayakan kembalinya sang pangeran. Dewa Brata berdiri di hadapan rakyatnya, mengenakan baju zirah yang memantulkan sinar mentari. Rakyat bersorak, para tetua istana menghela napas lega. Sang pewaris kembali dari medan tempur bersama ayahandanya, Raja Shantanu. Pertempuran demi pertempuran mereka lalui berdua, meneguhkan keyakinan bahwa masa depan Hastinapura aman berada di tangan Dewa Brata, sang putra mahkota Hastinapura. Namun takdir diam-diam merajut jalannya sendiri. Dalam damai yang baru terwujud, sebuah peristiwa akan datang. Peristiwa yang memaksa Dewa Brata membuat pilihan yang mustahil. Pilihan yang akan mengubah sejarah dinasti ini selamanya. Kini, tirai kisah kembali terbuka.
Di tepi sungai yang sunyi, seorang bayi tanpa nama, tak bertuan, terbaring di antara serpihan takdir yang belum terungkap. Tiada yang mengakuinya, tiada yang menggendongnya, namun di sekelilingnya, seakan kekuatan semesta bergetar melindunginya, menandai kehadiran jiwa yang tak biasa. Tahun-tahun pun berlalu, bayi itu tumbuh menjadi seorang pertapa, meresapi kesunyian hutan, duduk bersila di bawah pohon tua yang keberadaannya seolah menyimpan jutaan rahasia. Hingga pada suatu hari, sebuah suara yang tak pernah terdengar oleh telinga manusia menggema. Suara dari jagat raya itu sendiri memanggil sang pertapa bernama Wiyasa. Tak terlihat namun terasa begitu dekat. Dan saat itu juga, di tengah kesunyian hutan, sebuah cahaya ilahi perlahan turun, memancarkan aura suci yang tak terlukiskan. Dari sinar itu, muncullah sosok agung, Dewa Ganesha. Dengan penuh hormat, Wiyasa berkata lirih, "Wahai Dewa yang bijaksana, maukah engkau menolongku menuliskan Mahagatha ini?" Ganesha tersenyum, menyatakan kesiapannya untuk menuliskan sebuah sejarah yang akan dikenang sepanjang zaman. Namun dengan satu syarat, Resi Wiyasa tidak boleh berhenti sedetik pun saat mengucapkan bait-baitnya. Wiyasa membalas dengan syarat pula, "Jika engkau belum memahami makna penuh dari setiap shloka yang kuucapkan, janganlah engkau menulisnya." Ganesha mengangguk. Kesepakatan suci pun tercipta, dan kisah ini pun mulai ditulis. Dengan suara yang menggetarkan alam, Wiyasa mengucapkan, "Narayanam Namaskritya." Kata-kata itu menggema, menandai dimulainya sebuah sejarah agung. Ganesha pun mengangkat gadingnya yang patah, menjadikannya pena pertama yang mencatat keabadian. Bait pertama dituliskan. Dan kini, tibalah kita pada awal kisah dari sebuah wangsa agung, dinasti Bharata. Dia adalah seorang maharaja yang namanya menggema di seluruh penjuru dunia. Maharaja Bharata, raja yang tak hanya menaklukkan dunia, tetapi juga hati rakyatnya dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Namun ketika tiba saatnya memilih penerus takhta, sebuah tragedi terjadi. Putra-putranya sendiri ternyata tidak layak menyandang warisan luhur itu. Maka, dengan tekad yang melampaui sebuah tradisi, Bharata memutus rantai warisan tahta berdasarkan keturunan dan ikatan darah. Ia memilih penerusnya bukan karena garis keturunan, melainkan karena keluhuran budi. Dan dari keputusan itulah, lahirlah silsilah raja-raja besar yang menjaga dharma sepanjang zaman. Tahun demi tahun pun berlalu, hingga tibalah pada masa Raja Pratipa, seorang raja yang tenang, teguh dalam tapa, dan teguh di jalan dharma. Suatu hari, di tepi sungai yang sunyi, hadir seorang wanita misterius, bercahaya, laksana Dewi Surgawi. Tanpa berkata-kata, ia duduk di pangkuan sang raja. Pratipa menatapnya dengan teduh, lalu berkata lembut, "Wahai Dewi, engkau duduk di pangkuanku yang kanan." Itu adalah tempat yang diperuntukkan bagi menantu perempuan seorang raja. Sang wanita tersenyum samar, lalu menjawab, "Aku tidak menginginkanmu, wahai raja. Aku menginginkan putramu sebagai suamiku kelak." Pratipa menundukkan kepala dengan penuh hormat dan menjawab, "Jika demikian, maka akan terjadi sebagaimana yang engkau katakan. Engkau akan menjadi menantu kami." Waktu pun berjalan, dan lahirlah seorang bayi yang matanya memendam kedalaman, seolah pernah terlahir dalam banyak kehidupan sebelumnya. Bayi itu diberi nama Shantanu. Dalam teduhnya istana, ia tumbuh dalam disiplin, kasih sayang, dan kebijaksanaan, hingga tibalah hari ketika ia dinobatkan sebagai raja. Maka Wangsa Kuru pun mendapatkan penguasa yang menjunjung dharma di atas segalanya. Pemerintahannya berjalan tanpa suara perintah yang keras, tanpa kendali dengan rasa takut. Hanya keadilan, welas asih, dan dharma yang menaungi kerajaannya. Namun takdir telah menulis babak baru.
Di tepi sungai Gangga yang tenang, terhampar sebuah desa sederhana. Rumah-rumah beratap jerami berdiri rapat, tiang-tiang bambu menopang dinding dari anyaman daun kelapa kering. Aroma ikan yang baru ditangkap memenuhi udara, berpadu dengan wangi tanah basah yang menyimpan kisah dari musim hujan sebelumnya. Di sanalah Satyawati, gadis berkulit coklat keemasan, sederhana namun memancarkan pesona yang tak bisa dijelaskan. Gaun lusuhnya terbuat dari kain katun kasar, namun cara ia berdiri, caranya menatap sungai, seolah menyimpan takdir yang lebih besar daripada sekadar menjadi anak nelayan. Raja Shantanu berdiri di tepi sungai, napasnya tertahan saat matanya menangkap sosok gadis nelayan yang tengah menata jala. Rambutnya hitam pekat, jatuh ke punggung seperti aliran sungai itu sendiri. Meski pakaiannya sederhana, sorot matanya memancarkan pesona yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Di dadanya, sebuah perasaan asing tumbuh, cepat, kuat, dan tak terbendung. Itulah cinta pada pandangan pertama, murni, mendalam, dan penuh janji masa depan yang belum terungkap. Namun ada rahasia sangat dalam yang disimpan oleh Satyawati. Jauh sebelum hari itu, seorang resi bernama Parashara memberinya anugerah, mengubahnya menjadi wanita suci dengan aroma surgawi. Ia kembali sebagai wanita yang berbeda dan tidak pernah memberitahu siapapun bahwa dialah Matsaganda, gadis desa yang dulunya berbau amis, yang kini dikenal sebagai Satyawati. Namun dari kejadian itu pula, terlahir seorang bayi yang kelak dunia mengenalnya sebagai Wiyasa. Matsaganda kembali pulang seolah tak terjadi apa-apa, membawa rahasia yang hanya langit dan sungai yang tahu. Dan hari itu, Raja Shantanu berdiri di hadapannya, menyatakan cintanya pada Satyawati dengan sungguh-sungguh. Satyawati menjawab dengan tenang, hanya akan bersedia menjadi ratu jika putra dan garis keturunannya kelak menjadi pewaris takhta. Shantanu terdiam. Langkahnya mundur perlahan, membawa dilema yang tak mampu diucapkan. Tidak mungkin baginya mengkhianati putranya sendiri, Dewa Brata, sebagai pewaris sah Astina. Malam itu, istana Hastinapura sunyi. Hanya suara angin yang menyapu tirai panjang di balairung kerajaan. Raja Shantanu duduk di singgasananya, menatap kosong pada obor yang berkedip-kedip. Dalam hatinya, cinta dan kewajiban bertarung tanpa henti. Ia mencintai Satyawati dengan seluruh jiwa, tetapi syarat yang diajukan gadis itu bagaikan pedang bermata dua. Namun bagaimana mungkin Shantanu mengkhianati Dewa Bharata, putra yang tak hanya ia cintai sebagai darah dagingnya, tetapi juga harapan, penjaga, dan masa depan Hastinapura. Setiap kali ia mengingat tatapan bangga rakyat pada Dewa Bharata, hatinya teriris. Setiap kali ia teringat senyum Satyawati di tepian sungai, jiwanya bergetar. Dewa Brata, sang putra mahkota, melihat perubahan itu. Ayahnya tak lagi sama, senyumnya hilang, cahaya matanya meredup. Bayang-bayang kesedihan menyelimuti dirinya hingga sang putra memutuskan mencari tahu kebenarannya. Ia pergi, menelusuri jejak masalahannya, dan akhirnya bertemu sang nelayan, ayah Satyawati. Nelayan itu berkata tegas, "Jika putriku menjadi ratu, maka hanya keturunannya lah yang boleh mewarisi takhta. Bisakah kau, pewaris sejati, rela menyerahkan hakmu?" Dewa Brata menunduk, namun suaranya mantap. "Takhta bukanlah tujuanku, kebahagiaan ayahku adalah segalanya. Maka hari ini, aku melepaskan segalanya." Ia tidak hanya melepaskan takhta, ia juga bersumpah untuk hidup selibat selamanya, memastikan tidak akan pernah memiliki keturunan.
Sumpah ini berarti ia mengorbankan kebahagiaan pribadi, cinta, dan garis keturunannya sendiri demi menjaga janji ayahnya kepada Satyawati. Langit bergemuruh menyaksikan sumpah itu. Para dewa turun memberi nama baru kepada sang pangeran. Dan disinilah takdir Kuru mulai tertulis. Namun kisah ini baru permulaan. Dalam episode berikutnya, kita akan menyelami hubungan mendalam antara Wiyasa dan bayi-bayi yang kelak menanggung beban masa depan dinasti. Senja perlahan meredup di tepian suci Sungai Gangga. Di sana, hati seorang Raja Agung, Maharaja Santanu, dilanda kegundahan yang dalam, terbelah antara tahta dan cinta. Dewa Brata, Yuwaraja Hastinapura, menyaksikan duka yang membebani ayahandanya. Demi mengakhiri dilema yang mengikat sang raja, ia mengambil keputusan yang tak terbayangkan oleh manusia biasa. Sebuah pratikna, sebuah sumpah yang melampaui batas pengorbanan seorang kesatria. Dengan suara tegas, Dewa Brata mengikrarkan sumpah agung. Ia bukan hanya melepaskan haknya atas takhta Nagari Hastinapura, melainkan juga meniadakan masa depannya sendiri. Ia bersumpah selamanya tidak akan menikah, tidak akan memiliki keturunan, hanya demi memastikan garis wangsa Bharata berlanjut melalui sang pujaan hati ayahnya. Sumpah itu begitu dahsyat hingga keagungannya mengguncangkan Triloka. Langit mendadak membeku, lalu bergemuruh oleh sorak para dewa. Bunga-bunga surgawi berjatuhan dari swarga loka, dan sebuah suara gaib menggema, memproklamasikan nama baru bagi Dewa Brata. Bhisma, ia yang teguh dalam sumpah, ia yang tak tergoyahkan oleh takdir. Dengan sumpah agung Bhisma yang telah ditepati, tak ada lagi penghalang bagi hati Maharaja Santanu. Kebahagiaan memancar dari wajahnya, melampaui kegelapan yang selama ini membelenggu. Ia pun mempersunting Dewi Satyawati, putri nelayan yang jelita, yang harum tubuhnya semerbak menyaingi bunga-bunga di tepian Gangga. Pernikahan mereka berlangsung dalam Raja Suya, upacara agung yang penuh kemegahan. Hastinapura bersinar bagaikan Amarawati, kota para dewa, diselimuti sorak kegembiraan rakyat. Namun, di balik gemerlap perayaan itu, tersembunyi benih-benih takdir yang kelam. Apa yang tampak sebagai akhir dari dilema, justru menjadi awal dari sebuah itihasa yang kelak menumpahkan darah. Bhisma, sang pangeran tanpa takhta, kini berdiri sebagai tonggak kokoh, pelindung abadi Wangsa Kuru. Pengorbanannya demi cinta ayahnya akan berbuah konsekuensi yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah jalan takdir yang pada akhirnya akan mempertemukannya dengan keturunan yang ia lindungi. Bukan sebagai saudara, melainkan sebagai lawan di medan Dharmayuda.
Waktu pun bergulir seperti arus Gangga yang tak pernah berhenti. Dari rahim Dewi Satyawati, lahirlah dua putra yang kelak ditakdirkan menjadi pewaris takhta yang telah dikorbankan Bhisma. Yang pertama adalah Chitranggada, pangeran yang sejak lahir telah memancarkan jiwa seorang kesatria. Tatapannya tegas, langkahnya mantap, seakan dewa-dewa menitipkan keberanian padanya. Menyusul kemudian lahir adiknya Wicitrawirya. Berbeda dengan sang kakak, ia tumbuh dengan pesona yang lembut, wajah rupawan, dan tutur yang menyejukkan. Bhisma, tiang agung Wangsakuru, mengarahkan seluruh hidupnya untuk membimbing kedua pewaris muda itu. Di bawah didikan tangan besinya yang penuh kasih, Chitranggada ditempa menjadi kesatria yang perkasa. Ia belajar Dhanurveda, ilmu perang dan seni memanah. Ia mendalami niti sastra, siasat dan tata pemerintahan, serta menegakkan Dharma Raja, etika seorang raja. Perlahan, Chitranggada menjelma menjadi sosok yang kuat, bukan hanya di medan laga, tetapi juga dalam kewibawaan memimpin rakyatnya. Ia adalah perwujudan dari harapan Bhisma, pangeran yang kelak akan memegang kendali Hastinapura, menegakkan kejayaan Wangsa Bharata. Seiring waktu, takdir menunjukkan wajahnya yang tak terhindarkan. Raja Santanu, sang penguasa Hastinapura, mulai merasakan beban usia. Tubuhnya yang dulu perkasa kini renta, suaranya melemah, dan bayangan kematian kian dekat menyapanya. Di istana yang megah, suasana duka menyelimuti. Santanu terbaring lemah di peraduannya, matanya sayu menyaksikan kedua putra kecilnya tumbuh, namun ia sadar dirinya tak lagi mampu mendampingi lebih jauh. Dalam heningnya, ia menatap Bhisma, putra yang telah mengorbankan segalanya demi kebahagiaan ayahnya. Pandangan itu adalah ucapan terima kasih terakhir seorang raja kepada darah dagingnya yang setia. Saat matahari meredup di ufuk barat, napas Santanu pun terhenti. Berakhirlah perjalanan seorang raja agung dari Wangsakuru, meninggalkan takhta yang kosong dan dua pewaris yang masih terlalu muda untuk memanggul beban kerajaan. Kini, seluruh tanggung jawab jatuh di pundak Bhisma. Sumpah yang dulu ia ucapkan demi kebahagiaan ayahnya, kini berubah menjadi janji abadi untuk melindungi takhta Hastinapura. Ia bukan lagi sekadar putra mahkota yang terikat sumpah, melainkan pelindung, penjaga, dan pilar yang menegakkan dinasti. Di bawah bimbingan Bhisma, Chitranggada tumbuh menjadi pangeran yang tak hanya mumpuni, tetapi menjelma sebagai kesatria sejati. Ilmu perang yang diwariskan Bhisma mengalir dalam nadinya. Setiap gerakan pedangnya adalah keadilan, setiap langkahnya adalah kemenangan. Wilayah kekuasaan meluas. Panji-panji Hastinapura berkibar megah di medan perang, dan nama dinasti Bharata disegani di seluruh penjuru Aryawarta. Rakyat bersuka cita, para menteri merasa tentram, dan Bhisma sendiri melihat harapan yang pernah ia titipkan kini terwujud dalam diri sang raja muda. Chitranggada adalah pahlawan yang dinantikan, pewaris yang layak memegang kendali, sang raja yang teguh dalam dharma dan perkasa di medan laga. Namun ketika kejayaan Hastinapura berada di puncaknya, takdir kembali memperlihatkan wajah paling kejamnya. Di tengah kejayaan Hastinapura, datanglah seorang penantang dari alam Gandarwa. Seorang raja perkasa, penguasa para Gandarwa, yang namanya pun sama, Chitranggada. Dengan suara yang menggema bagai petir di angkasa, ia berseru,
Tak boleh ada dua kesatria yang menyandang nama agung ini. Satu di antara kita harus gugur. Bagi Hastinapura, tantangan itu adalah penghinaan. Bagi Citranggada, itu adalah panggilan kehormatan. Duel pun tak terelakkan. Pertempuran dimulai, panah melesat, pedang beradu, mantra sihir dilepaskan. Pertarungan itu berlangsung bukan sehari, bukan sebulan, melainkan bertahun-tahun. 3 tahun penuh hanya diwarnai darah, luka, dan amarah. Namun kekuatan Gandharwa bukanlah kekuatan manusia. Ia mampu berubah wujud, menghilang, lalu menyerang dari kegelapan. Tipu dayanya licik, keperkasaannya melampaui batas manusia. Citranggada dari Hastinapura bertarung dengan keberanian yang tiada tanding, tetapi ia tetaplah seorang manusia fana. Di tahun ketiga, pertempuran mencapai akhirnya. Sebuah serangan pamungkas dilancarkan, dan tubuh Citranggada tersungkur. Napasnya terhenti bersama padamnya harapan Hastinapura. Kerajaan yang baru saja bangkit kembali jatuh dalam duka. Takhta kembali kosong. Yang tersisa hanyalah Wicitrawirya, adiknya yang masih belia, terhimpit bayang-bayang takdir yang kelam. Dan sekali lagi, Bhisma, sang pelindung, sang penjaga sumpah, harus berdiri menghadapi kejamnya permainan nasib. Hastinapura kembali diselimuti kegelapan. Kepergian Citranggada yang terlalu cepat meninggalkan duka mendalam, dan rakyat kehilangan sosok raja yang baru saja membawa kejayaan. Segala pandangan kini tertuju pada satu-satunya harapan yang tersisa, Wicitrawirya. Namun usianya masih terlalu muda. Tubuhnya rapuh, kesehatannya kerap melemah, seolah ada sesuatu yang tersembunyi menggerogotinya dari dalam. Meski begitu, ia tetaplah darah dinasti Bharata dan takhta menantinya. Bhisma, terikat sumpah yang tak bisa diingkari, kembali memanggul beban yang lebih berat dari Gunung Meru. Ia bukan hanya penjaga, melainkan juga guru, pelindung, bahkan ayah bagi Wicitrawirya. Di bawah asuhan Bhisma, sang pangeran muda belajar tentang Dharma Raja, tentang kewajiban seorang raja, tentang beban yang lebih besar dari dirinya sendiri. Akhirnya, tibalah hari yang dinantikan. Di hadapan para menteri, para brahmana, dan seluruh rakyat, Wicitrawirya dinobatkan sebagai Raja Hastinapura. Mahkota agung bertengger di kepalanya, sorak-sorai menggema di Raja Sabha, tetapi di sisinya berdiri Bhisma, pilar yang tak tergoyahkan, bayangan yang takkan pernah pudar. Takhta kini telah terisi, namun takdir belum selesai menuliskan kisahnya. Sebab raja muda ini masih harus melanjutkan garis keturunan dinasti, dan tugas itu sekali lagi jatuh di pundak Bhisma yang akan mencari permaisuri bagi Wicitrawirya. Langkah inilah yang kelak menjadi pintu menuju luka, dendam, dan pergulatan besar dalam kisah Mahabharata. Namun perjalanan kisah ini belum selesai. Wicitrawirya memang telah dinobatkan sebagai Raja Hastinapura, tetapi tugas besar masih menantinya. Ia harus melanjutkan garis keturunan dinasti Bharata. Dan disinilah takdir kembali menyiapkan jalan yang penuh liku, jalan yang akan melibatkan Bhisma dalam peristiwa yang mengguncang, bahkan mengubah arah sejarah Hastinapura untuk selamanya. Apa yang akan terjadi ketika Bhisma berangkat mencari permaisuri bagi Wicitrawirya? Bagaimana keputusan itu akan menjerat seluruh keturunan Bharata dalam pusaran takdir yang kelak bernama Mahabharata? Semua itu akan kita ungkap di episode berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe.
agar kisah epik Mahabharata ini bisa terus kita lanjutkan bersama. Sampai jumpa di bagian selanjutnya.